Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam terdapat beragam petunjuk dan tanda-tanda yang menandakan datangnya rezeki besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan tradisi dan spiritualitas Islam, kita dapat mengetahui 10 tanda yang mengisyaratkan akan datangnya rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 tanda-tanda Anda akan mendapatkan rezeki besar menurut tradisi dan spiritual Islam. Yang pertama adalah bertemu dengan orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya menjaga silaturahmi dengan orang tua. Sebagaimana sabda beliau, siapa yang senang panjang umur dan banyak rezeki, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Dari sini kita memahami bahwa menjaga hubungan yang baik dengan orang tua bukanlah sekedar tindakan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban agama yang dapat membawa berkah besar. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memuliakan orang tua dan senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan mereka, Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah sebagai balasan atas kebaikan tersebut. Kemudian, pertemuan dengan orang tua juga mencerminkan pentingnya nilai keluarga dalam Islam. Keluarga adalah pondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkasih sayang. Dengan memelihara hubungan yang hangat dan penuh cinta dengan orang tua, seseorang tidak hanya mendapatkan keberkahan dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga turut berkontribusi dalam memperkuat jaringan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, setiap pertemuan dengan orang tua bukan hanya momen yang berharga secara emosional, tetapi juga merupakan investasi spiritual yang akan menghasilkan berkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mimpi memangku rembulan. Di dalam tradisi Islam, mimpi sering dianggap sebagai salah satu bentuk wahyu atau tanda-tanda spiritual dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa mimpi seorang mukmin merupakan 1/46 bagian dari kenabian. Dan Habib Novel Al-Aidrus mengatakan, jangan meremehkan mimpi, karena Nabi Yusuf itu perjalanan hidupnya dalam mimpi. Mukjizatnya menakwilkan mimpi. Kemudian Habib menambahkan, kalau meremehkan mimpi seorang mukmin, maka kamu meremehkan syariat Islam. Dan para ulama seperti Ibnu Sirin, seorang ahli tafsir mimpi terkemuka, memandang bahwasanya mimpi sebagai jendela ke dunia gaib yang dapat memberikan petunjuk tentang masa depan atau keberkahan yang akan diberikan oleh Allah. Sahabat beriman, memangku rembulan di dalam mimpi dipandang sebagai salah satu simbol yang mengisyaratkan penerimaan karunia besar atau pencapaian status yang tinggi dalam kehidupan seseorang. Dan di dalam konteks ini, mimpi tersebut dianggap sebagai tanda yang membawa harapan akan datangnya rezeki yang melimpah atau keberhasilan yang luar biasa sesuai dengan kemurahan dan kehendak Allah. Oleh karena itu, memperhatikan dan merenungkan mimpi-mimpi yang memiliki makna positif seperti memangku rembulan dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar spiritual dalam mencari petunjuk rezeki besar dari Allah. Lalu yang ketiga, kehadiran burung merpati. Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 19, Allah menyebutkan tentang kemampuan burung untuk terbang di langit sebagai bagian dari ciptaannya yang menakjubkan. Hal ini seringkali diartikan sebagai simbol berita baik atau rahmat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya.
Di dalam tradisi Islam, kehadiran merpati atau bahkan sekedar memperhatikan burung yang terbang di sekitar kita dianggap sebagai tanda-tanda dari Allah yang mengisyaratkan datangnya berkah dan rezeki yang melimpah. Dan burung merpati sendiri sering dihubungkan dengan keberkahan dan kedamaian yang dapat menjadi pertanda positif bagi seseorang. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamatan terhadap tanda-tanda alam seperti kehadiran burung merpati ini dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh petunjuk rezeki besar yang akan diberikan oleh Allah. Yang keempat, masuknya burung walet ke dalam rumah. Pandangan dari para ulama ahli sufi seringkali melihat burung sebagai simbol-simbol rohani yang membawa pesan-pesan spiritual atau keberuntungan. Dan di dalam tradisi ulama sufi, setiap kejadian alamiah dianggap memiliki makna mendalam dan dapat dijadikan petunjuk bahwasanya hal tersebut menandakan adanya sebuah isyarat dari Allah. Ketika burung walet masuk ke dalam rumah, hal ini dianggap sebagai salah satu tanda yang membawa pesan spiritual atau keberuntungan bagi penghuninya. Burung walet yang sering dikenal dengan sarangnya yang terbentuk dari air liur yang berharga menjadi simbol kemakmuran dan keberkahan di dalam kehidupan. Kehadirannya di dalam rumah dapat dianggap sebagai berkah dari Allah yang mengindikasikan datangnya rezeki yang melimpah atau kesuksesan yang besar. Oleh karena itu, para ulama sufi sering menekankan pentingnya untuk membaca tanda-tanda alam, termasuk kehadiran burung-burung tertentu, sebagai cara untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak dan karunia dari Allah. Lalu yang kelima, mimpi melihat langit, bintang atau matahari. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengatur alam semesta. Dan di dalam tradisi Islam, mimpi yang melibatkan pemandangan langit, bintang atau matahari sering dianggap sebagai tanda-tanda rezeki spiritual atau materi yang akan diberikan oleh Allah. Pemandangan langit yang luas, bintang yang bersinar atau sinar matahari yang menyinari dapat menjadi simbol dari kebesaran Allah dan karunia-Nya yang tidak terbatas. Dan melalui mimpi ini, Allah mungkin memberikan petunjuk atau harapan kepada kita sebagai hamba-Nya tentang datangnya rezeki yang melimpah atau kesuksesan yang akan diberikan oleh-Nya. Oleh karena itu, perhatikan dan renungkanlah mimpi yang melibatkan pemandangan langit, bintang atau matahari. Hal ini dapat menjadi salah satu untuk mendapatkan pemahaman tentang rencana dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Yang keenam, mimpi menggendong bayi. Dalam beberapa interpretasi mimpi dalam Islam, menggendong bayi seringkali diartikan sebagai menerima tanggung jawab baru yang akan membawa berkah dan keberuntungan. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa mimpi adalah salah satu bentuk wahyu yang dapat mengandung pesan-pesan penting dari Allah. Ketika seseorang bermimpi menggendong bayi, hal ini dapat dianggap sebagai pertanda akan datangnya suatu perubahan atau tanggung jawab baru di dalam hidupnya. Dan sebagian ulama ahli tafsir mimpi meyakini bahwa bayi di dalam mimpi seringkali merupakan simbol dari keberkahan dan kebaikan yang akan datang. Oleh karena itu, ketika kita bermimpi menggendong bayi, hal ini sering diinterpretasikan sebagai tanda bahwa Allah akan mempersiapkan sesuatu yang baik dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan kemajuan yang positif di dalam kehidupan kita. Dan mimpi ini mengisyaratkan bahwa dengan menerima tanggung jawab baru dengan ikhlas dan kesungguhan, kita akan mendapatkan berkah dan keberuntungan yang besar dari Allah. Yang ketujuh, kedutan di tangan kiri. Pandangan dari para ahli sering menyoroti bahwa
Kedutan meskipun sering dianggap sebagai fenomena fisiologis biasa, juga dapat memiliki makna spiritual dalam beberapa tradisi, termasuk di dalam ajaran Islam. Dan di dalam konteks ini, ketika seseorang mengalami kedutan di tangan kiri, ada kecenderungan untuk mencari tafsiran yang lebih dalam terkait hal tersebut. Dan beberapa orang mungkin memandangnya sebagai pertanda atau isyarat dari Allah. Dan di dalam tradisi Islam, khususnya di beberapa daerah, kedutan di tangan kiri dapat dianggap sebagai sebuah tanda atau sebuah pesan spiritual yang mengisyaratkan akan datangnya perubahan atau kejadian penting di dalam hidup seseorang. Meskipun tidak ada dalil langsung dari Al-Quran ataupun Al-Hadis yang secara spesifik membahas kedutan di tangan kiri, namun keyakinan dan tafsiran ini tetap melekat dalam beberapa komunitas Islam. Dengan demikian, seseorang yang mengalami kedutan di tangan kiri mungkin akan mencari makna atau petunjuk dari fenomena tersebut dalam konteks spiritual dan kepercayaan Islam. Lalu yang kedelapan, mimpi menggotong mayat. Pandangan dari para ulama ahli tafsir mimpi menyoroti bahwa meskipun seringkali dipandang sebagai pertanda buruk, mimpi seperti ini memiliki interpretasi yang bervariasi, terutama dalam konteks spiritual dan kepercayaan Islam. Di dalam tafsir mimpi, menggotong mayat seringkali dihubungkan dengan simbol kematian atau kehilangan yang menyedihkan. Namun dalam konteks tertentu, mimpi seperti ini juga dapat diartikan sebagai pembebasan dari beban atau penderitaan yang selama ini dirasakan, serta sebagai tanda bahwasanya akan menerima rezeki yang tiada terduga dari Allah. Dan para ulama ahli tafsir mimpi meyakini bahwa mimpi-mimpi yang tampak menakutkan atau tidak mengenakan seringkali menyimpan pesan-pesan yang lebih dalam dan dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami mimpi menggotong mayat mungkin akan mencari tafsiran yang membawa makna positif, seperti pembebasan dari masalah atau penerimaan berkah yang tak terduga dari Allah. Dan mimpi ini mengajarkan pentingnya memahami bahwa di balik cobaan atau kesulitan yang mungkin sedang kita hadapi, terdapat potensi untuk pertolongan dan berkah yang akan datang dari Allah. Lalu yang kesembilan, kedutan di mata kiri. Menurut kepercayaan populer yang tersebar di banyak budaya, termasuk di beberapa komunitas muslim, kedutan di mata kiri seringkali dianggap sebagai pertanda yang mengisyaratkan akan datangnya berita atau peristiwa yang diharapkan. Meskipun tidak ada dalil langsung dari Al-Quran atau hadis yang secara spesifik membahas kedutan di mata kiri, namun keyakinan ini telah mendarah daging dalam kepercayaan masyarakat di berbagai tempat. Dan di dalam konteks Islam, beberapa orang mengaitkan kedutan di mata kiri dengan keberkahan atau pertanda positif yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Hal ini mencerminkan keyakinan akan kekuatan dan pengaruh alam semesta yang mungkin memberikan isyarat atau petunjuk melalui fenomena-fenomena seperti kedutan di mata. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami kedutan di mata kiri mungkin akan menyambutnya dengan harapan dan antisipasi terhadap berita baik atau peristiwa yang menggembirakan yang akan datang kemudian. Kemudian yang ke-10, mimpi mendapat ikan emas. Pandangan dari para ulama seringkali menekankan bahwa ikan di dalam mimpi sering dianggap sebagai simbol dari sebuah rezeki, terutama jika ikan tersebut memiliki kualitas baik atau berukuran besar. Dan di dalam tradisi Islam, ikan emas seringkali dianggap sebagai salah satu jenis ikan yang memiliki nilai yang tinggi dan melambangkan keberuntungan serta kelimpahan rezeki. Oleh karena itu, ketika seseorang bermimpi mendapatkan ikan emas, hal ini sering diartikan sebagai pertanda datangnya rezeki yang melimpah dari Allah. Dan para ulama mengajarkan bahwa mimpi-mimpi yang melibatkan ikan, khususnya ikan emas, dapat dianggap sebagai isyarat positif dari Allah.
yang mengindikasikan bahwa seseorang akan diberikan dengan keberuntungan dan kelimpahan dalam kehidupannya. Dengan demikian, mimpi mendapatkan ikan emas memicu rasa syukur dan harapan akan rezeki yang akan diberikan oleh Allah, serta mengajarkan pentingnya untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.